Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembahasan tentang rekod arsip elektronik ya. Dan pertemuan kali ini saya akan sharing terkait teknologi dalam pengelolaan arsip elektronik gitu ya. Karena dalam pengelolaan elektronik tentu kita juga harus membutuhkan dong ya tentang teknologi gitu kan. Nah, pada tingkat yang paling sederhana, komputer seperti laptop, PC dan lain-lain itu tentu membutuhkan sebuah daya ya, baik dari baterai maupun pasokan listrik. Nah, tentu alat tersebut memerlukan perangkat lunak untuk memungkinkan komputer tersebut bisa beroperasi dan digunakan untuk berbagai tujuan dan membutuhkan pemeliharaan atau upgrade oleh orang yang memiliki pengetahuan atau seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Nah, pada tingkat yang lebih kompleks, jaringan komputer pada sebuah gedung ya, perkantoran tentu membutuhkan lebih banyak dukungan seperti halnya suplai tenaga listrik, kemudian kombinasi antara sumber listrik dengan cadangan, kemudian suhu yang dikontrol gitu ya, pengetahuan, keterampilan. Nah, hal ini salah satunya atau tujuannya untuk mengelola bagaimana perangkat keras itu dan perangkat lunak, kemudian jaringan database itu dapat berjalan gitu ya, untuk arah dalam pengelolaan arsip elektronik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengertian desain informasi dan infrastruktur teknologi informasi gitu ya. Nah, mengenai pengertian desain informasi itu sebuah proses ya, proses menganalisis, merancang dan mengkoordinasikan berbagai elemen yang membuat suatu sistem informasi itu bisa berjalan, seperti halnya perangkat keras, perangkat lunak, data, jaringan, proses bisnis, staf ya, SDM gitu kan, sumber daya dan lain-lainnya. Nah, ini merupakan desain informasi sebelum kita mengarah ke sebuah perancangan teknologi gitu ya. Nah, desain informasi ini pada suatu organisasi itu harus dikelola dengan berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan, kemudian strategi yang sesuai. Begitu teman-teman, dalam suatu organisasi tersebut. Nah, bahwa sistem informasi ini tentu diimplementasikan secara khusus dalam rangka membantu kinerja suatu kegiatan atau mungkin fungsi tertentu, serta dapat menangkap dan mengelola informasi yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi tertentu atau tersebut gitu ya. Nah, tentu keberhasilan pada sistem informasi itu tidak hanya bergantung pada input atau outputnya ya, akan tapi juga pada kerangka teknologi ketika sistem itu beroperasi. Dengan kata lain, penting sekali bahwa untuk tidak hanya penting sekali untuk tidak hanya mempertimbangkan apa yang komputer dapat lakukan, tetapi kita juga harus memikirkan mengapa sistem tersebut diimplementasikan serta kondisi apa yang perlu diperlukan agar teknologi itu bisa beroperasi gitu ya, berfungsi dengan baik. Dengan demikian, selain mempertimbangkan fungsi bisnis yang dapat dilayani oleh komputer ya, bagaimana kita harus memikirkan komputer itu bekerja, tapi juga mempertimbangkan kerangka teknologi ketika sistem informasi tersebut beroperasi. Kemudian seperti halnya pasokan listriknya memadai gitu ya. Kemudian bandwidth yang dikirimkan itu cukup enggak gitu kan. Bandwidth pengiriman data yang secara efisien itu cukup apa tidak. Kemudian dukungan teknis yang memadai untuk sistem komputer itu bagaimana. Nah, itu yang perlu kita pikirkan dalam desain informasi atau arsitektur informasi gitu ya, untuk mengarah ke infrastruktur teknologi informasi. Nah, ini ya. Jadi memang seperti ini. Kita harus memikirkan komputer itu tersendiri. Jadi apakah dia bisa mempertimbangkan dari fungsi-fungsi bisnis tersebut mengenai bagaimana komputer itu bekerja dan bagaimana dia mempertimbangkan kerangka teknologi ketika sistem informasi itu beroperasi.
Nah, kaitannya antara infrastruktur teknologi dengan informasi dan layanan. Jadi teknologi informasi itu kan sebagai pendukung ya. Nah, untuk yang mana dia mendukung informasi itu bisa disebarkan, sehingga dari hubungan antara infrastruktur dan informasi itu sebenarnya sejajar. Tanpa adanya teknologi infrastruktur, maka informasi itu tidak bisa tersalurkan gitu ya. Nah, dengan adanya teknologi infrastruktur ini, tentu informasi itu bisa tersalurkan, sehingga ini menjadikan sebuah kegiatan layanan yang ada di suatu organisasi ataupun instansi seperti itu. Jadi memang inilah kaitannya. Jadi tanpa ada teknologi, maka informasi pun juga tidak bisa dilayankan, gitu ya. Begitu juga ketika ada teknologi dan tidak ada informasi, maka apa yang harus dilayankan? Karena tidak ada informasi yang didapatkan, gitu ya. Nah, itu. Kemudian infrastruktur teknologi informasi dalam pengelolaan arsip elektronik. Nah, sistem informasi elektronik dan jaringan teknologi informasi ini hanya akan baik sepanjang terdapat akan baik sepanjang kapanpun ya, dengan adanya dukungan infrastruktur teknis terhadap organisasi tersebut. Jadi infrastruktur teknis ini hanya akan baik jika terdapat dukungan manajemen yang ada di dalamnya, gitu ya. Misalkan sebuah organisasi itu dapat membeli suatu sistem backup data berbasis komputer yang canggih, namun jika tidak juga bisa menerapkan prosedur yang ada untuk memastikan arsip yang tepat di backup dengan baik dan berkala, maka anggaran yang yang digelontorkan untuk kegiatan tersebut dengan sistem yang canggih itu akan sia-sia ketika itu tidak tidak dipastikan atau tidak belum bisa menerapkan, gitu ya. Karena tadi desain informasi itu kan salah satunya ada pangkalan data, perangkat lunak, staf, gitu ya, sumber daya itu kan dibutuhkan. Nah, ketika kita misal seorang organisasi membeli sebuah backup data ya, sistem backup data berbasis komputer, ketika SDM itu tidak bisa menerapkan kegunaan sistem tersebut, maka ya sia-sia dong, gitu ya, dengan menggelontorkan uang berapa miliar atau berapa juta begitu. Nah, ini kemudian infrastruktur informasi itu dapat didefinisikan sebagai kerangka kerja teknis terkoordinasi yang mendukung penggunaan komputer di seluruh organisasi, gitu. Jadi infrastruktur ini sering didistribusikan secara fisik ke seluruh organisasi, misalkan komputer, sistem telekomunikasi, printer, scanner, dan perangkat lainnya. Nah, dalam merencanakan secara baik suatu program pengelolaan ini tentu tergantung pada penerapan strategi dan prosedur untuk dapat memastikan bahwa arsip tersebut dapat dilindungi saat terjadi kerusakan dan kegagalan teknologi informasi. Jadi kita harus memikirkan ke situ sebelum kita menggunakan sebuah infrastruktur teknologi informasi yang ada, gitu. Nah, apa sih dukungan infrastruktur yang infrastruktur teknologi informasi dalam pengelolaan arsip elektronik? Yang pertama, kita harus memikirkan pasokan listrik dan jaringan, kemudian bandwidth, kemudian dukungan teknis ya, karena ini penting sekali kan. Tanpa ada dukungan teknis ya maka tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian sistem backup dan general backup. Oke, pasokan listrik ini pasokan tenaga listrik yang memadai dan konsisten, dan tentu ini menjadi hal yang sangat penting bagi keberhasilan operasi sistem IT ini ya. Tanpa listrik tentu ini mustahil ya untuk bisa mengakses apapun dalam sistem elektronik, meskipun seringkali di luar kemampuan dari setiap organisasi untuk menentukan bagaimana ini kualitasnya atau mungkin konsistensi pasokannya.
kemudian pasokan listrik ya di suatu wilayah, kemudian organisasi itu tetap bisa atau harus tentunya harus siap ya melindungi sistem sendiri apabila terjadi kegagalan atau penggunaan pasokan atau suplai listrik gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, langkah-langkah apa sih yang yang diperlukan atau langkah pertama yang paling efektif? Yang pertama, harus melindungi sistem teknologi informasi tersebut dengan menginstal sistem catu daya tak terputus atau sistem UPS ya. Kemudian melakukan tindakan melindungi dengan menginstal pelindung lonjakan arus listrik pada beberapa level yang berbeda dalam sistem teknologi informasi. Jadi PC, kemudian router ke server gitu ya. Kemudian mengembangkan prosedur untuk power down ketika terjadi penurunan ya, maka apa yang harus dilakukan? Nah, kita harus memikirkan untuk mengembangkan prosedur tersebut gitu kan, serta mematikan dan menghidupkan sistem komputer secara terkendali atau prosedural. Jadi ketika lonjakan listrik itu naik, nah kadang kan ada ya listrik ketika naik itu nanti akan konslet kayak gitu. Nah, ini yang harus dipertimbangkan juga. Kemudian memastikan bahwa tidak ada satu kegagalan tunggal. Nah, ini merupakan masuk kepada pasokan listrik dan jaringan yang harus dipikirkan. Nah, kemudian bandwidth ini merupakan kapasitas kabel dan koneksi nirkabel di jaringan komputer untuk membantu informasi. Istilahnya dalam bandwidth ada kilobyte, megabyte, gigabyte itu per detik ya. Nah, maka semakin besar bandwidth maka tentu akan semakin cepat ya prosesnya. Seperti halnya kalau kita sinyal ya, kita bayar banyak gitu kan, IndiHome gitu ya, atau mungkin apa gitu ya. Nah, atau mungkin jaringan-jaringan yang lainnya gitu ya. Nah, ini bisa kita tambahi dengan bandwidth yang berapa sehingga jaringan itu akan cepat untuk memberikan atau mentransfer informasi yang kita perlukan. Nah, mengenai dukungan teknis, maka salah satu frasa yang paling sering digunakan dalam pengelolaan IT jadi ini. Nah, ini kalau yang ketiga ya, dukungan teknis ya. Ini menjadi salah satu frasa yang paling sering digunakan dalam pengelolaan IT. Nah, kemudian setiap perangkat lunak dan keras dari suatu organisasi itu harus datang dengan komponen dukungan teknis. Tanpa adanya dukungan, maka tentu ini akan menghambat. Karena misalnya ya, setiap kali perangkat lunak komersial itu dibeli, dengan biaya lisensi yang dibayar memungkinkan pembeli untuk menggunakan perangkat lunak itu secara sah. Dan biaya lisensi itu kan mencakup hak penggunaan untuk mendapatkan tingkat pelayanan dan dukungan gitu ya. Nah, tentu perangkat lunak ini biasanya memiliki memiliki jangka waktu garansi yang terbatas. Kemudian jaminan bahwa perusahaan ataupun mungkin tender yang hanya akan memperbaiki kesalahan atau kerusakan pada perangkat lunak selama jangka waktu tertentu, misalkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun seperti itu. Nah, ini kita harus pahami gitu ya. Kemudian tingkat dukungan dan pemeliharaan yang disediakan, misalkan contoh help desk gitu ya, update dan perbaikan jika terdapat perubahan. Kemudian pembeli memiliki hak selama waktu tertentu untuk meminta bantuan produsen jika terjadi kesalahan. Kemudian asuransi seperti itu. Jadi kita harus mempertimbangkan ya dengan adanya dukungan teknis, karena misalkan ya teman-teman beli laptop gitu ya tanpa ada garansi, kemudian ketika terjadi kesalahan itu tidak ada, kira-kira rugi enggak? Rugi dong ya, karena kita sudah membeli barang elektronik yang cukup mahal gitu. Nah, makanya kalau kita beli elektronik itu pasti ada garansi, kecuali kalau kita beli elektroniknya second gitu ya. Second aja juga ada gitu kan. Itu. Nah, kemudian sistem backup ini merupakan salinan atau copy data yang tersimpan pada media penyimpanan yang murah, misalkan seperti pita magnetis, kemudian bisa juga hard disk dan lain-lainnya. Namun di sisi lain, pita ini kalau kita menyimpan di peta rentan rusak dari waktu ke waktu. Dan hal ini terjadi apabila peta disimpan pada tempat yang tidak sesuai standarnya.
sehingga proses kerusakan akan semakin cepat. Jadi mengenai sistem pembackupan ini kita harus menghindari adanya kerusakan, misalkan terinfeksi oleh virus komputer, kode berbahaya lainnya gitu ya. Kemudian rusak karena kita salah menyimpannya dan lain-lainnya. Itu. Jadi pada dasarnya meskipun meskipun suatu media simpan itu belum mengalami penurunan kualitas atau tape drive yang digunakan oleh perangkat keras untuk membaca ya, tentu perubahan teknologi yang terjadi ini tentu akan sangat cepat dan dapat membuat peralatan yang tua tadi secara efektif tidak lagi digunakan gitu ya, tidak lagi digunakan karena ya dalam lingkungan elektronik kan konsep tua yang diterapkan untuk peralatan itu hanya 1 atau 2 tahun gitu ya. Nah kemudian bagaimana beberapa produser itu tentu akan mendukung apa yang disebut setelah istilah backward compatibility. Nah, di mana ini menjadi suatu kemampuan dari produk perangkat komputer baru untuk dapat beroperasi dengan data dan program perangkat lunak yang dirancang untuk menggunakan produk komputer yang lebih tua, gitu ya. Nah, ini biasanya server, kemudian bisa PC, laptop gitu kan. Kemudian disambungkan ke internet. Nah, ini bisa menjadi sebuah pusat data primer ataupun sekunder gitu. Nah, jadi tantangan untuk mengakses data pada file backup itu akan semakin bertambah karena perangkat lunak yang digunakan untuk menciptakan arsip pertama mungkin juga telah berubah dari waktu ke waktu gitu ya. Seperti magnetic tape drive itu mungkin masih dapat digunakan, akan tapi tanpa akses ke program perangkat lunak asli, maka arsip tersebut kan tentu tidak dapat diakses lagi, dan ini menjadi salah satu permasalahan ya terkait pengelolaan arsip elektronik yang berkaitan dengan komputer. Nah, kemudian yang terakhir adalah general backup atau dan partial backup ya. General backup ini dilakukan untuk mengcopy semua data secara secepat mungkin gitu ya. Nah, jadi mengcopy semua data ini tidak hanya berarti hanya semua arsip yang diperlukan untuk menjalankan bisnis operasional, melainkan juga semua file dan struktur untuk beroperasi atau membangun ulang keseluruhan sistem. Meskipun proses backup ini tentu saja mengcopy arsip, ia tidak melakukan dengan cara yang sesuai misalkan dengan kebutuhan pengelolaan arsip. Nah, nanti ini menjadi salah satu yang akan sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dipulihkan kembali ketika terjadi kesalahan gitu ya, karena memang general backup ini mengcopy semua data secepat mungkin gitu kan, kita tidak tahu kesalahan core-nya di mana ataupun apa. Nah, jadi suatu general backup atau disebut juga sebagai Wallace cell backup ini dapat dianalogikan dengan mengeluarkan setiap dokumen kertas pada suatu berkas ya, kemudian memasukkan mereka dalam box besar tanpa dilengkapi label ataupun informasi terkait identitas lainnya. Jadi jika organisasi tersebut diaudit dan diminta untuk memberikan bukti pengadilan misalkan, maka seseorang itu harus membuka setiap berkas yang didapat dalam box itu untuk mengetahui apakah berkas tersebut berisi informasi atau bukti yang diperlukan. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian berkaitan dengan itu tentu dalam pembackupan pasti akan berkaitan dengan pemusnahan arsip elektronik ya. Kita tahu bahwa ketika terdapat arsip itu kan arsip master, digital arsip master gitu kan, kemudian ada digital duplikat, maka ini semuanya akan masuk ke record repository ya, tempat penyimpanan arsip gitu ya. Nah, kemudian setelah arsip tersebut dirasa sudah masuk dalam inaktif, record istilahnya arsip inaktif, maka dia akan melalui dua cara. Yang pertama, dia harus mengevaluasi dan istilahnya rencana file dan RDS-nya, atau mungkin dimusnahkan. Ketika itu dievaluasi, maka dia harus ada proses istilahnya disposisi gitu ya, proses penempatan gitu ya. Nah, kemudian ketika ternyata ini dia memiliki nilai informasinya, nah baru diproses ke archival. Nah, dari archival dia akan menjadi sebuah preservasi digital
Nah itu. Nah apabila di proses disposisi ini dia tidak memiliki nilai ya, tidak memiliki nilai, maka dia mengarah ke destruction ataupun musnah gitu ya. Jadi semua arahnya ke situ. Ketika inactive record gitu ya, dia tidak bisa dinilai, maka dia langsung dimusnahkan. Nah atau mungkin setelah dievaluasi dirasa ini ada nilainya, telah dievaluasi di disposisi ditebakkan ternyata dia tidak memiliki nilai, maka mengarah lagi ke musnah. Mungkin ini apa diagramnya teman-teman ya gitu. Nah pada akhirnya memang backup data ini tidak menjamin data yang tersimpan ya, dan dapat dipulihkan dengan sistem dan lain-lainnya. Ya mungkin itu teman-teman, karena teknologi informasi itu kita memang harus dibutuhkan. Yang pertama kita membutuhkan perangkat lunak, perangkat keras, staff, kemudian bandwidth, jaringan dan lain-lainnya. Dan kemudian dalam kegiatan tersebut pasti kita harus membutuhkan yang namanya pembackupan data, karena backup ini sangatlah penting gitu ya dalam sistem teknologi informasi yang penerapan pengelolaan arsip elektronik. Mungkin itu teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.